Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Video ini aku tag di hari Jumat ya teman-teman. Ini aku masak menu untuk makan sahur sekalian untuk makan malam. Nah ini aku tadi tuh di pasar beli daun bawang ya. Jadi daun bawangnya ini udah aku cuci bersih, terus aku potong-potong, mau aku simpan aja di dalam freezer. Sekalian ini aku juga mau mempersiapkan bumbu masakku hari ini. Rencananya hari ini tuh aku mau bikin rendang ya teman-teman, tapi bukan rendang daging ya, tapi di sini aku bikinnya rendang ayam aja, karena ini juga requestannya anak-anak dan Pak suami ya. Pak suami bilang katanya dibikin rendang ayam aja, dan hari ini alhamdulillah Pak suami juga sampai ya teman-teman. Alhamdulillah 2 hari ini bisa ngumpul buat puasa bareng di rumah sama anak-anak dan Pak suami. Nah ini lanjut ya, aku iris-iris untuk serai dan juga daun kunyitnya serta daun jeruk ya teman-teman, buat bumbu rendangnya nanti. Nah boleh juga sih untuk daunnya itu, untuk serainya digeprek aja, tapi kali ini aku bikinnya diiris-iris. Aku bikin kayak buatan mama aku ya teman-teman untuk resep rendangnya. Nah kenapa juga aku nggak bikin rendang daging, karena daging harganya sekarang mahal banget loh teman-teman, belum lagi harga kelapa, belum lagi harga cabai. Nah makanya di sini aku bikin rendang ayam aja. Lagian pun kalau daging itu kan kita konsumsi pas mau puasa ini, daging itu kalau menurut aku panas di badan gitu ya teman-teman. Ini lanjut aja ya, bumbunya tadi itu udah aku siapkan. Di sini aku mau peras dulu untuk santannya, dan alhamdulillah ini aku kelapa nggak beli ya teman-teman. Kemarin itu aku minta sama guru lesnya anak-anak, karena dia kan ada pohon kelapa, terus kelapanya itu berjatuhan, jadi nggak ditaruh gitu aja, kayak nggak dipakai gitu ya teman-teman. Jadi kan sayang, jadinya aku minta kemarin, dan alhamdulillah kemarin aku dikasih 3 biji ya teman-teman untuk kelapanya. Jadi untuk rendang kali ini kelapanya aku tuh nggak beli, bersyukur banget ada orang baik ya teman-teman. Nah sebetulnya guru lesnya itu ada beberapa pohon kelapa di rumahnya, dan dia itu di rumah cuma berdua suami istri aja, jadi jarang juga dipergunakan untuk kelapa itu. Nah daripada busuk dan mubazir gitu kan, jadi dia biasa aja sih teman-teman, sering juga sih ngasih aku kelapa gitu kalau misalnya kelapanya itu banyak yang jatuh gitu ya kan. Nah kemarin itu karena mau puasa juga, dia juga udah bilang nanti kalau mau kelapa silahkan diambil aja yang ada di rumah ini. Dan alhamdulillah dengan garcepnya ya teman-teman, aku juga mintain buah kelapanya. Nah lagian pun di pasaran sekarang kelapa susah banget didapat loh teman-teman, belum lagi yang harganya mahal, ditambah lagi kelapa yang langka pada saat ini. Nah itu udah selesai, aku perasin santannya. Lanjut di sini aku mau blender aja untuk bumbunya. Nah bumbunya di sini aku juga pakai buah pala, tapi aku kelupaan pas masukin ke dalam bumbu tadi ya teman-teman. Nah terakhir pas mau selesai aku ngalusinya baru teringat untuk buah palanya belum aku tambahin. Nah itu aku tambahin ketumbar bubuk ya teman-teman. Nah pokoknya bumbu rendang aku simpel aja ya, ada bawang merah, bawang putih, ada jahe gitu ya teman-teman, buah pala dan ketumbar yang dihaluskan itu tadi aku tambahin cabai rawit ya teman-teman, biar rasa pedasnya itu enak kalau menurut aku ya. Dan mama aku pun kalau masak rendang pasti selalu ditambahin cabai rawit. Nah ini udah selesai aja bumbunya, aku haluskan, langsung aja semua aku masukkan bumbunya ke dalam santan tadi ya.
Nah ini santannya lumayan banyak, aku pakai 3 butir kelapa ya teman-teman, dan aku tambahin juga untuk cabai merah giling yang aku beli di pasar. Itu aku masukkan untuk laos yang udah aku geprek, ada kapulaga, ada cengkeh, dan juga ada kayu manis ya teman-teman. Nah pokoknya ini versi bumbu mamaku ya teman-teman. Menurutku ini bumbunya memang betul-betul enak ya. Nah ini apinya udah aku hidupkan juga sambil diaduk-aduk. Lalu mau aku tambahkan ini untuk daun kunyit, serai, dan juga daun jeruk yang udah aku iris-iris halus tadi. Nah ini langsung aja aku masukkan sambil diremas-remas gitu ya teman-teman, biar makin halus itu untuk daunannya. Nah ini tadi di pasar juga aku beli telur setengah papan gitu ya teman-teman. Kebetulan stok telur ini udah ada habis di rumah, karena kan mau puasa takutnya sahur gitu. Kadang-kadang kan kalau sahur itu kita pengen makannya itu yang panas-panas ya teman-teman. Nah entah kita pengen ceplok telur, dada telur. Nah makanya ini aku beli setengah papan aja dulu ya untuk stok menjelang aku belanja ke pasar. Nah itu aku belanjanya ke pasar kemarin itu cuma sengaja buat beli telur aja ya setengah papan, itu pun sambil lewat sambil ngisi bensin ke SPBU gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya kan aku udah belanja untuk stok mau puasa kemarin. Nah itu pun kemarin ayam aku beli di hari Kamis ya teman-teman. Kalau di hari Jumat Masya Allah rame banget pasar kemarin itu loh teman-teman. Makanya aku tuh kalau ke pasar mau puasa ini aku nggak mau pas 1H puasa ya teman-teman, karena itu rame banget. Nah ini lanjut ya, sambil nungguin itu untuk si santanku tuh menyusut, aku mau kupasin mangga dulu. Nah ini mangga aku yang kupanen di depan rumah loh teman-teman. Alhamdulillah mangganya itu sekarang buahnya tuh lebat banget. Nah ini sebagian itu udah terlalu matang, jadi mau aku kupas mumpung anak-anak di rumah semua ya teman-teman, karena kan udah mulai libur sekolah gitu ya, mulai dari hari Kamis kemarin. Nah jadi kalau mereka ngumpul kayak gini jadi makannya tuh enak ya teman-teman. Sebetulnya ini mangga tuh udah lama nih matangnya, makanya tuh udah ada pada yang kematangan banget sampai hitam seperti itu, tapi itu aku nungguin anak-anak ngumpul di rumah baru bisa aku kopek gini ya teman-teman. Kalau enggak tuh nanti takutnya nanti yang ini dapat makan, yang ini enggak dapat, jadinya aku tuh enggak mau ya anak-anakku kayak dibeda-bedakan seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau ada makanan tuh aku pasti bikinnya pas mereka ngumpul semua di rumah, pas mereka waktu libur sekolah gitu. Nah ini lanjut ya. Nah itu santanku penuhan ya teman-teman. Untuk isiannya itu sempat aku salin separuh ke dalam mangkok karena pas mendidih gitu meluap-luap ke kompor ya. Nah kelihatan mereka itu makan ya teman-teman mangga yang aku kupas tadi. Nah itu minus satu si abang Rafa, dari tadi dipanggil-panggil dari kamar nggak keluar-keluar karena dia nggak mau loh teman-teman aku masukin ke video aku. Jadi ya udahlah, si abang nyusul makannya ya teman-teman. Nah ini lagi aku masak, cuaca mendung banget loh teman-teman, dan betulan selesai aku ngangkatin kain hujannya itu turun deras banget. Nah ini aku memang buru-buru langsung lah ngangkatin jemuran. Nah jadi ragu juga kan lihat cuaca seperti ini, takutnya apakah betul kita tarawehnya di Jumat malam ini atau di besokan harinya. Nah itu aku bertanya-tanya sama anak-anak loh teman-teman. Jadi kalau kata anak-anak sih kita tunggu aja nanti pengumuman dari sidang isbatnya. Dan sidang isbat itu keluar udah orang sholat isya gitu ya teman-teman. Jadi deg-degan juga ya nunggu sidang isbat itu. Nah itu kelihatan cuacanya di luar gelap banget loh teman-teman. Nah padahal ini masih jam 4 gitu loh teman-teman. Nah di sini nih aku nyambil juga tadi ya. Ini aku sambil masak sambil mutarin kain. Lanjut aja mau aku jemur untuk pakaian aku teman-teman. Karena kan masak rendang itu lama banget ya teman-teman, butuh waktu yang lama. Jadinya di sini daripada aku berdiri bengong nungguin itu matang, santannya itu menyusut, bagus aku kerjakan pekerjaan yang lain ya, seperti
ini aku lanjut aja ngejemur pakai gitu. Pokoknya disambil-sambil deh teman-teman. Kalau nggak disambil-sambil seperti ini nantinya takut kerjaan kita kok nggak bakalan kelar-kelar. Nah itu aja aku masak, mulainya start di jam 3, selesai aku masak itu di jam setengah 6 sore loh teman-teman. Nah kebayangkan lama banget itu kita kalau memasak rendang itu makan waktunya. Dan terus kalau masak rendang itu apinya nggak boleh diburu loh teman-teman. Memang besar cenderung kecil kayak mana gitu, pokoknya sedang aja lah apinya ya, biar apa, biar santannya itu juga nggak gosong gitu ya teman-teman. Dan santannya itu keringnya itu cantik loh teman-teman, keluar minyaknya. Nah ini juga yang bikin kesalnya, pas masak gasnya habis, jadi harus diganti dulu ini untuk si gasnya ya teman-teman. Nah ini sebetulnya aku kalau soal masang gas nih, aku nih takut parno gitu orangnya teman-teman, tapi mau gimana lagi ya kan, harus aku beranikan diri loh teman-teman, karena di rumah cuma aku ya dan anak-anak. Biasanya sih ada adik aku di rumah, jadi kalau habis bisa aku minta tolongin dia yang masang. Tapi sekarang kan adik aku udah nggak di sini lagi ya teman-teman. Adik aku ada usaha baru gitu di kampung ya teman-teman, buka usaha sewa prewedding gitu, makanya adikku udah nggak tinggal di sini lagi. Tapi kalau untuk pekerjaan dia di sini, kalau misalnya ada job dia pasti kesini lagi gitu. Nah ini aku beranikan diri aja ya buat memasanginnya, jadi harus jadi wanita mandiri gitu loh teman-teman, harus serba bisa kita ibu rumah tangga nih. Kalau kita nggak punya mental sama sekali, takutnya nanti gak mungkin kan kita selalu panggilin orang untuk masang gas ke rumah gitu ya kan teman-teman. Kalau dulu sih ada tetangga sebelah rumah yang masangin, kadang-kadang ada si nenek juga yang sebelah rumah, tapi setiap hari kalau minta bantu gitu malu juga ya teman-teman. Nah di situ aku beranikan diri sendiri buat masangin gas, walaupun jantung ini kayak seperti mau copot gitu ya teman-teman kalau udah giliran masang gas gitu. Apakah teman-teman ada yang sama seperti aku, kalau masangin gas itu masih ada takut-takutnya? Nah boleh ya kita curhat-curhat di kolom komentarnya aku. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau ngegorengin kerupuk ini. Aku mau goreng kerupuk ubi. Kebetulan hari ini Pak suami mau pulang ya teman-teman. Nah Pak suami itu paling doyan kalau makan itu pakai kerupuk ya teman-teman. Jadinya di sini aku mau gorengin stok kerupuk ubinya aku. Nah ini lanjut aja ya, mau aku goreng ini untuk si kerupuk ubinya. Itu minyaknya juga udah aku panasin ya teman-teman, minyak udah panas. Lanjut aja ini mau aku goreng untuk kerupuk ubi, atau kalau kata orang Jawa kerupuk opak ya teman-teman. Kalau kata kami ini namanya kerupuk ubi. Nah pokoknya hari Jumat ini aku rempong banget loh teman-teman, karena tadi pagi juga aku tuh bantuin guru lesnya anak-anak bikin kerupuk ubi juga. Pokoknya keripik lagi teman-teman yang dari ubi gitu. Kemarin itu dia banyak ya beli ubi sampai 20 kilo gitu loh teman-teman, jadi mau dibikinin keripik gitu. Nah tadi pagi itu aku bantu buat motong-motongin si keripiknya, makanya itu kemarin aku pas di situ tuh juga dikasih kelapa loh teman-teman. Nah ini lanjut ya, udah matang itu untuk kerupuk opaknya. Di sini aku mau lanjut juga bikin sayur. Sayurnya di sini aku cuma pakai sayur labu siam, terus wortel dan juga brokoli. Pokoknya ini mah sayur kesukaan si Adek Rafiq ya teman-teman, favoritnya si Adek Rafiq. Nah ini bumbunya udah aku tumis, bawang merah, bawang putih. Lanjut aku masukin itu untuk si daun bawangnya ya teman-teman. Aku tunggu mendidih baru aku masukkan untuk sesayurannya. Pokoknya ini sayur requestnya si Adek Rafiq, yaitu sayur bowowi katanya teman-teman, sayur brokoli gitu ya teman-teman, karena dia kan lidahnya itu agak pelat gitu, jadi dia bilangnya seperti itu. Nah ini lanjut aja, rendangku udah mulai kering gini ya teman-teman. Nah nggak lama lagi nih
bakalan matang untuk si rendang ayamnya aku. Nah, ini rendang ayam kalau kita masak, ini kan ayamnya tuh ayam potong gitu, bukan ayam kampung ya teman-teman. Jadi udah mau mengental seperti ini biar nggak hancur gitu untuk ayamnya. Diangkat dulu loh teman-teman, dipisahkan dari santannya tadi, terus udah mulai mengering baru dimasukkan lagi untuk ayamnya. Nah, itu salah satu tip kalau kita masak rendang ayam biar nggak hancur gitu ya teman-teman. Tapi tadi pas aku misahinnya, nggak aku videonya teman-teman, jadinya nggak kelihatan ya kayak mananya. Tadi tuh aku pisahin dulu ayam tuh dari santan yang udah mulai mengental tadi. Nah, di sini nih aku lanjut aja ya, tambahin itu si brokoli dan juga bumbu-bumbu kehidupannya. Nah, ini rendang ayamku udah matang aja ya sampai di sini. Siapa yang udah ngiler nih, liatin rendang ayamnya aku. Nah, yang namanya masak rendang pasti ya teman-teman itu banyak banget ciprat-cipratan santannya ke kompor, ke dinding. Nah, ini langsung aja ya aku lap, aku bersihkan ya teman-teman. Kalau nggak gitu takutnya dia nanti lengket di kompor, malah susah buat dibersihkannya. Nah, itu sebetulnya yang bikin malas masak rendang itu ya teman-teman. Belum lagi kita nungguinnya lama, terus cipratan santannya itu kemana-mana. Tapi gimana lagi ya, namanya aja makanan enak. Kalau makanan enak itu memasaknya pasti harus butuh pengorbanan ya teman-teman, butuh effort banget kalau menurut aku sih. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ini pun juga kita paling-paling ya masak rendang seperti ini paling ya setiap momen-momen tertentu aja teman-teman. Maksudnya pas ada acara-acara besar atau pas mau nyambut bulan suci Ramadan, mau lebaran, yang momen seperti itu yang kita kalau masak rendangnya. Kalau setiap hari mah nggak sanggup ya teman-teman, nungguinnya lama banget matangnya gitu ya. Nah, apalagi kalau yang kita masak tuh rendang sapi, nah itu paling lama juga waktu dan durasi buat memasaknya ya teman-teman. Karena kan kalau daging sapi itu kan keras gitu ya teman-teman, jadi memasaknya tuh betul-betul harus dengan api yang nggak boleh besar banget, harus kita jaga gitu teman-teman. Nah, ini udah matang aja. Sampai di sini dulu video aku, see you next video. Assalamualaikum, bye bye.